nggak perut kecepet ya. Ya, pemirsa, proses evakuasi pencarian korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Diduga masih ada puluhan santri yang masih terjepit. Petugas gabungan masih terus berusaha mencari korban yang tertimbun reruntuhan. Namun dari sore hingga malam, petugas belum berhasil evakuasi satupun korban. Sejak sore belum terlihat ambulans yang keluar maupun masuk ke lokasi pencarian. Proses evakuasi akan terus dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Hingga hari ini sebanyak 102 santri menjadi korban. 99 orang santri selamat, sementara 3 orang meninggal dunia. Korban dirawat di 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RS Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Sejauh ini ada 3 korban tewas akibat ambruknya atap pondok pesantren. Yang pertama Muhammad Mashudul Haq berusia 14 tahun asal Surabaya. Kedua, Muhammad Soleh berusia 22 tahun asal Bangka Belitung. Dan yang ketiga, Alvan Ibrahim Afik berusia 14 tahun asal Bangkalan. Jenazah Muhammad Soleh, santri Ponpes Al-Kozini, korban meninggal robohnya bangunan musola, dipulangkan ke kampungnya di Bangka Belitung. Jenazah Muhammad Soleh, santri 22 tahun, korban robohnya bangunan musola Ponpes Al-Kozini, dibawa pulang keluarga. Jenazah diterbangkan menuju kampung halamannya di Tanjung Pandan, Bangka Belitung. Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD RT Notopuro, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan karena kondisi luka yang cukup serius. Sementara pemirsa, rumah duka di Bangka Belitung, keluarga menunggu kepulangan jenazah Muhammad Soleh. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian Soleh. Rencananya jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum di dekat rumahnya. Dan pemirsa, seperti apa perkembangan proses evakuasi? Kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Pramono Putra di Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo dan Hari Tambayong di RSUD Notopuro Sidoarjo. Selamat malam rekan-rekan, saya akan ke Pramono terlebih dahulu. Pramono, seperti apa kondisi terkini di TKP? Apakah masih dilakukan proses evakuasi? Ya, baik, hingga malam ini proses evakuasi terhadap korban reruntuhan di Pondok Pesantren Al-Gizi di Buduran, Sidoarjo tetap berlangsung. Dan malam ini, menurut informasi yang kami peroleh, dari tim evakuasi ini berhasil mengevakuasi 5 korban dalam kondisi selamat. Namun kepastiannya masih belum bisa kita pastikan karena belum ada keterangan resmi dari pihak tim evakuasi. Sementara kalau boleh kita lihatkan kondisi di jalan raya menuju Pondok Pesantren Al-Zaini ini dipenuhi oleh beberapa warga dari keluarga korban yang menunggu. Meskipun pihak pondok memberikan posko, namun mereka lebih memilih mendekati pondok sehingga mereka bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di pondok tersebut. Kemudian berdasarkan pantauan kami, sejak jam 6 hingga saat ini,
tadi sudah masuk ada 5 ambulan yang masuk ke dalam pondok. Dan sementara kalau kita lihat beberapa petugas ini juga masuk ke pondok untuk bergabung dengan tim evakuasi di dalam. Sementara hingga saat ini juga belum ada keterangan resmi terkait proses evakuasi yang telah dilakukan oleh tim evakuasi baik dari Basarnas, BPBD Jatim maupun dari tim SAR TNI Polri. Demikian. Baik, selanjutnya kami akan menuju ke Hari Tambayong yang berada di RSUD Notopuro, Sidoarjo. Hari, apakah 5 korban yang berhasil diselamatkan pada hari ini telah dibawa ke rumah sakit dan seperti apa kondisinya? Ya, baik, terima kasih. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro, Sidoarjo, di mana 5 jenazah yang 5 korban atau santri yang dibawa ke RSUD masih belum sampai atau belum datang di Rumah Sakit RSUD Notopuro ini. Sementara rumah sakit sendiri, RSUD sendiri sudah melakukan 8 yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro, Sidoarjo. Ada 8 orang, di mana 8 orang ini dikategorikan 4 orang yang masih mengalami luka serius dan juga sisanya 4 orang lagi mengalami luka sedang. Sedangkan terlihat tampak tadi beberapa tim dari DPI berdatangan di rumah sakit RSUD Notopuro, Sidoarjo ini. Ada sekitar 3 orang yang datang ke rumah sakit ini. Dimungkinkan kemungkinan ada jenazah yang akan datang di rumah sakit RSUD Notopuro. Sementara itu 2 santri yang meninggal tadi sudah dibawa oleh keluarga. 2 orang dari rumah sakit RSUD Notopuro dibawa ke rumah Jika dan ada 2 orang dari rumah sakit sudah diberangkatkan. Sementara pihak rumah sakit juga telah menunggu, karena informasi yang kami terima dari pihak rumah sakit sudah menunggu 2 jenazah yang ada di runtuhan bangunan pondok pesantren yang diketahui tim Basarnas, namun masih kesulitan untuk melakukan evakuasi 2 santri atau yang berada di reruntuhan bangunan pondok pesantren. Ini kami terima dari pihak informasi dari pihak rumah sakit. Sementara itu beberapa keluarga juga terlihat masih ada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Notopuro, Sidoarjo ini. Beberapa dari keluarga ini masih menunggu kemungkinan ada keluarganya yang berhasil dievakuasi baik itu dari sana menuju ke rumah sakit ini. Beberapa keluarga juga tampak di posko informasi yang dibuka oleh rumah sakit, dan beberapa dari mereka juga masih melihat siapa saja yang sudah masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Begitu. Baik, terima kasih Hari Tambayong melaporkan langsung dari RSUD Notopuro, Sidoarjo, dan juga terima kasih sebelumnya ada Pramono Putra langsung melaporkan dari Ponpes Al-Konzini. Terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kunjungi Pondok Pesantren Al-Konzini di Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar meminta insiden runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Konzini sebagai pembelajaran bersama. Selain melihat kondisi bangunan yang ambruk, Menteri Agama juga melihat kondisi keluarga korban di posko yang terletak sekitar 300 meter dari bangunan Ponpes yang ambruk. Menteri Agama menegaskan kasus ambruknya bangunan di Ponpes Al-Konzini bisa menjadi pembelajaran bersama agar kasus serupa tidak terjadi lagi di ponpes lainnya di Indonesia. Kementerian Agama akan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi bangunan pondok yang ada saat ini. Pelajaran buat kita semuanya, terutama di lingkungan pondok pesantren, betapa perlunya kita, insya Allah kami juga nanti dalam Menteri Agama akan memberikan perhatian khusus tentang pembangunan fisik pondok pesantren. Sementara pemirsa, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan duka mendalam atas meninggalnya 3 santri yang tertimpa musola di Ponpes Al-Konzini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kofifa mengungkapkan bahwa akan dilakukan penanganan untuk sebaik mungkin. Harapan kita semua bisa dievakuasi dengan selamat, dan tentu ada yang dengan kondisi tertentu kemudian terkonfirmasi meninggal dunia. Tadi malam 1, pagi ini tadi 2. Kita semua berduka cita. Mudah-mudahan mereka bahagia.
bahagia di sisi Allah, keluarganya diberi kesabaran, kekuatan, ketabahan, karena sampai dengan saya duduk tadi ada relawan yang menyampaikan bahwa sang ibu ini belum bisa makan sebelum ketemu anaknya. Jadi tadi malam kan hampir semua saya kelilingi, saya bersapa, karena ada di antara mereka yang bilang, kok kenapa sepertinya berhenti evakuasi, karena mereka melihat kerennya kok nggak gerak, eskavatornya kok nggak bekerja. Saya menjelaskan satu persatu bahwa kalau ini langsung diambil bongkahan-bongkahannya dengan eskavator atau krin, malah takut itu kemudian yang bongkahan yang tidak terangkut itu akhirnya mendesak ke bawah, kira-kira gitu. Sementara pemirsa, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyatakan sebanyak 102 santri menjadi korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Konzini. Terdiri dari 99 orang santri selamat, namun 3 orang dipastikan meninggal dunia. Korban berjumlah 102 orang, terdiri dari selamat 99 orang, meninggal dunia 3 orang. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto juga meninjau lokasi runtuhnya bangunan Ponpes Al-Konzini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolda menegaskan pihaknya saat ini fokus ke penyelamatan korban. Didampingi Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto meninjau langsung lokasi runtuhnya bangunan Ponpes Al-Konzini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain melihat kondisi runtuhan dan proses evakuasi korban, orang nomor 1 di lingkungan Polda Jatim ini juga menyempatkan diri melihat kondisi bangunan Ponpes yang ada di sekitar lokasi bangunan Ponpes yang runtuh Senin sore. Pastikan dulu untuk penyelamatan korban dulu ya. Itu kita fokus itu dulu. Ada beberapa korban yang masih perlu dievakuasi. Dalam kita juga lihat kan kondisinya. Ini kita juga memakai ahli dulu, ahli konstruksi. Jangan sampai nanti membahayakan petugas yang mau akan melakukan evakuasi. Kapolda Jatim menegaskan jika pihaknya saat ini fokus ke upaya penyelamatan korban yang hingga kini masih tertimbun reruntuhan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, bangunan musola lantai 3 Pondok Pesantren Al-Konzini di Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat digunakan ratusan santri melaksanakan sholat asar berjamaah pada Senin sore. Akibat dari kejadian itu, 3 santri meninggal dunia dan puluhan lainnya diduga terjepit belum ditemukan. Bangunan musola pesantren Al-Konzini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada pukul 3 Senin sore saat para santri sedang sholat asar berjamaah. Insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Dugaan sementara, pondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sebagian besar santri berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas BPBD dan Basarnas Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, namun proses evakuasi mengalami kesulitan karena beratnya bobot material beton. Pihak Ponpes mengaku proses belajar mengajar dihentikan sementara. Pengasuh Ponpes Al-Konzini, Kiai Haji R. Abdus Salam Mujib, mengatakan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan dan rencananya tidak akan menggunakan atap namun akan dibuat hall. Selesai itu, itu sudah selesai. Baru selesai ya? Katanya selesai. Selesai hari ini berarti ya? Pengecorannya berarti selesai hari ini? Selesai katanya iya. Jadi bangunannya punya izin atau? Nah itu nggak tahu. Kemudian 2 kali di Kuitang, Jakarta Pusat. Kemudian sekali ada di kawasan Licin. Hingga saat ini polisi masih terus memburu pelaku lain berinisial AP, WH, dan 1 orang yang belum diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, rumah permanen di Jalan Kalapani, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan, ludes terbakar. Anehnya, rumah sudah tak dihuni dan tak ada arus listrik. Sebuah rumah di Jalan Kalapani, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuan Batu Selatan ludes dilalap si jago merah. 4 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Kebakaran ini membuat warga panik karena sebelumnya diketahui rumah dalam keadaan kosong. Namun tiba-tiba saja asap mengepul terlihat dari rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun warga berharap petugas kepolisian Polres dapat mengungkap penyebab kebakaran. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, Ayus melaporkan. Hubungan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kembali tegang pasca beredar video razia truk yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. iNews Malam segera kembali.